Pernahkah kamu merasa seperti sedang berada di tengah badai, sementara semua orang di sekitarmu mulai panik? Orang-orang berteriak, media memberitakan kekacauan, suasana makin tak menentu, dan kamu hanya duduk diam tapi dadamu sesak. Dalam situasi seperti itu, mempertahankan ketenangan bukan hal mudah. Tapi justru di sanalah ujian sejati karakter dimulai. Filsuf Stoik berkata, kita tidak mengendalikan dunia. Kita hanya mengendalikan bagaimana kita merespons dunia. Ketenangan bukan soal menutup mata dari kekacauan, tapi tentang belajar melihat badai dan tetap berdiri tegak di tengahnya. Dalam video ini, kita akan belajar 10 cara tetap tenang saat semua orang panik. Bukan dari teori kosong, tapi dari sudut pandang praktik hidup, kebijaksanaan tua, dan ketenangan batin yang bisa dilatih. 1. Berhenti bereaksi, mulai mengamati. Kebanyakan orang panik karena mereka bereaksi secara otomatis. Mereka tidak memberi jarak antara stimulus dan respon. Tapi orang yang tenang memberi ruang. Dia tidak langsung merespons, dia mengamati dulu. Saat kamu menahan respon pertamamu, kamu sedang mengambil alih kendali atas pikiranmu. 2. Sadari apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Ini inti dari stoikisme. Kamu tidak bisa mengendalikan opini orang lain, cuaca, atau kejadian besar di luar sana. Tapi kamu bisa mengendalikan sikapmu, pilihanmu, dan apa yang kamu pikirkan saat itu. Fokus pada lingkar kendali membuatmu lebih damai, bahkan di tengah kekacauan. 3. Tarik napas dan kembali ke tubuhmu. Ketika pikiranmu lari ke segala arah, tubuhmu bisa jadi jangkar. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Rasakan kakimu menyentuh tanah. Saat kamu kembali ke tubuhmu, kamu mengembalikan dirimu ke saat ini. Dan saat ini, bukan masa depan atau masa lalu, adalah satu-satunya tempat ketenangan bisa hidup. 4. Ubah perspektif. Ini ujian, bukan akhir. Setiap kekacauan adalah kesempatan tersembunyi untuk melatih kedewasaan. Ketika semua orang kalang kabut dan kamu tetap tenang, kamu bukan hanya membantu dirimu, tapi juga jadi pusat gravitasi bagi orang lain. Pikirkan ini bukan sebagai bencana, tapi sebagai latihan nyata untuk menjadi lebih bijaksana. Gunakan pertanyaan, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Seringkali ketakutan hanya bayangan. Dengan menanyakan pertanyaan ini, kamu memotong efek dramatis yang diciptakan pikiranmu sendiri. Ketika kamu menerima kemungkinan terburuk dan menyadari bahwa kamu masih bisa bernapas, kamu jadi lebih tenang. 6. Hindari keramaian informasi. Di saat krisis, kelebihan informasi justru menimbulkan kepanikan. Orang-orang scroll berita, rumor, komentar negatif, sampai lupa tenang. Jadilah bijak dalam mengonsumsi informasi. Cukup tahu apa yang perlu diketahui, lalu kembali pada keheninganmu. 7. Perkuat rutinitas sederhana. Dalam ketidakpastian, rutinitas adalah jangkar. Bangun pagi dengan tenang, minum air, menulis jurnal, berjalan kaki. Kebiasaan kecil yang kamu pegang saat dunia goyah justru jadi fondasi stabilitas batinmu. 8. Ingat bahwa semua ini akan berlalu. Segala yang datang pasti akan pergi. Kepanikan, masalah, kekacauan, semua punya masa akhir. Dengan mengingat bahwa segalanya sementara, kamu bisa menurunkan tensi emosionalmu. Kamu tahu bahwa badai akan reda, dan kamu tidak perlu terbawa arusnya. 9. Pilih untuk jadi orang yang menenangkan, bukan ikut panik. Energi itu menular. Ketika kamu memancarkan ketenangan, kamu membantu orang lain untuk ikut tenang. Alih-alih bertanya, kenapa semua ini terjadi? Tanyakan, bagaimana aku bisa bantu meredakan ini? Menjadi titik tenang dalam ruang penuh tekanan adalah peran paling mulia yang bisa kamu pilih. 10. Latih diri sebelum situasi panik. Datang ketenangan bukan hasil instan. Itu adalah otot mental yang harus dilatih sejak sekarang. Lewat meditasi, journaling, membaca, merenung, semua adalah latihan batin yang memperkuatmu. Jangan tunggu badai untuk mulai belajar berdiri tegak. Latih dirimu hari ini untuk hari esok yang belum pasti. Di tengah dunia yang gemetar, orang yang tenang menjadi rumah bagi yang kehilangan arah. Kamu bisa menjadi orang itu. Bukan karena kamu tidak takut, tapi karena kamu memilih untuk tetap hadir, tetap sadar, dan tetap manusiawi saat semua orang kehilangan kendali. Ketenangan adalah kekuatan. Dan kekuatan itu sudah ada dalam dirimu. Tinggal kamu latih dan kamu jaga.